Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, khususnya bisa sampai di pertengahan Ramadan. Kita sudah sampai ke hari ke-15. Dan sebagaimana yang Allah firmankan, ayyaman ma'dudah. Beberapa hari yang ditentukan, beberapa hari yang terhitung. Ramadan itu hanya beberapa hari saja. Hanya beberapa hari. Dan kita rasakan, gak terasa udah sampai hari ke-15. Ada yang Qur'annya belum apa-apa, ada yang baru sampai Ali Imran, ada yang baru sampai Al-Baqarah. Nah, ini harus menjadi peringatan yang sangat-sangat dalam bagi kita. Ini wake up call bagi kita. Jangan pernah menggampangkan Ramadan. Masih ada setengah bulan ke depan. Maksimalkan dan berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan. Hadirin yang Allah muliakan, sebagaimana kita harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita pun harus banyak minta pertolongan kepada Allah. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Orang yang Allah kasih hidayah, gak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Dan yang disesatkan, yang Allah sesatkan, gak ada yang bisa kasih hidayah. Semangat belajar, bagus. Tapi jangan lupa minta pertolongan. Semangat itu pun juga karena taufik dari Allah. Seringkali kita nggak tahu kenapa kok malas ngapa-ngapain. Padahal nggak ada yang salah dengan kehidupan kita atau hari-hari kita, tapi tiba-tiba malas aja.
Disitulah pentingnya isti'anah, minta pertolongan. Pentingnya berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Maka teruslah meminta pertolongan. Sebagaimana selalu jaga syahadatain kita, karena itu kunci surga kita. Terus mengabdi, terus beribadah. Bukankah kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah? Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Maka jaga ibadah kita dari kesyirikan dan selalu mengikuti tuntunan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perbanyak salawat dan salam kepada Nabi kita Alaihi Salatu Wassalam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita akan masuk ke hadis yang sangat penting. Hadis Abu Hurairah, ya. Hadis Abu Hurairah. Hadis yang ke-145. Hadis ke-145. Dan lagi-lagi dengan taufik dari Allah, Imam Nawawi menunjukkan kepiawaian beliau, karena ini hadis penting sekali, jamaah. Mari kita nikmati hadis ini. Al-Imam Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau dan seluruh yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW bersabda, inna dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Sesungguhnya agama ini mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabah, dan tidak ada seorang pun yang mempersulit agama ini atau mempersulit dalam beragama, melainkan agama ini akan mengalahkan dia. Jadi kalau ada yang mempersulit, maka dia akan kalah. Fasaddidu, maka kata Nabi SAW, kerjakan amal kalian dengan benar, dengan istiqamah, dengan benar dan dengan istiqamah. Waqaribu, dan berusaha mendekati kesempurnaan. Berusaha mendekati kesempurnaan. Wa abshiru, dan bergembiralah. Dan bergembiralah.
wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan memanfaatkan waktu pagi, waktu sore, dan sedikit waktu di akhir malam. Lalu dalam riwayat lain, al-qasda qasda tablugu. Jadi saddidu wa qaribu wagdu wa ruhu wa syai'un minadulja al-qasda tablugu. Al-qasda qasda. Al-qasda itu bukan sederhana ya. Al-qasda itu seimbang. Tadi itu tanpa ifrat dan tanpa tafrid. Al-qasda tablugu. Jadi harus berada di tengah-tengah. Nanti kita jelaskan insyaallah. Bismillah. Ya, ini menu kita pada pagi hari ini. Hadis yang sangat penting. Hadis yang sangat penting. Yang pertama, kita bisa tarik pelajaran jamaah sekalian, sebagaimana yang sudah kita sampaikan dari awal saat kita membahas yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Al-Baqarah ayat 185 di atas, bahwa agama yang dibawa oleh Rasul SAW itu mudah. Ini jelas, inna dina yusrun, agama itu mudah. Agama kita nih hadirin itu mudah, sangat mudah. Gimana nggak mudah? Kita hanya disuruh salat tuh 5 kali dalam sehari. Kita dikasih waktu 24 jam kurang lebih ya. Itu salat wajib totalnya paling sejam. Jadi dari 24 jam Allah hanya minta sejam buat salat maghrib, untuk salat wajib. Itu kurang mudah apa hadirin? Mudah. Belum lagi kita lihat sebelum salat kita disuruh berwudu. Di satu sisi wudu itu banyak sekali keutamaannya. Keutamaan akhirat, lalu keutamaan duniawi, bersih gitu kan, duniawi ya. Dan di sisi lain wudu itu mudah. Lihat bagian tubuh yang disuruh dibersihkan dan disucikan. Itu sangat mudah dan bisa dijangkau dimanapun. Wajah, tangan sampai siku, kepala, bahkan kepala bisa mengusap penutup kepala, lalu kaki, dan kalau sedang pakai sepatu yang menutup mata kaki atau pakai kaos kaki yang menutup mata kaki, bisa dengan hanya mengusap punggung kaki tersebut. Maswal al-khuf di dalam ilmu fikih. Jadi untuk wudu kita nggak harus buka baju, nggak harus ribet-ribet, gampang. Coba kalau misalnya salah satu anggota wudu punggung, kan ribet hadirin. Aduh ribet banget nih, harus buka baju lagi, punggungku harus digosok-gosok. Itu hadirin.
nggak ada air, tayamum, mudah banget ya. Begitu juga dengan apalagi zakat. Zakat cuma 2,5% tuh kan mudah. Dan nggak diwajibkan kepada semua barang atau semua harta, nggak diwajibkan kepada seluruh harta. Kata para ulama, secara umum la tajibu illa fil amwalin namiyah. Zakat itu secara umum tidak diwajibkan kecuali ke harta-harta yang tumbuh, yang berkembang. Makanya zakat tijarah, perdagangan, pertanian, emas, perak. Emas itu kalau dikekepin tumbuh lah, value-nya naik terus gitu loh. Jadi hadirin Allah muliakan, mudah banget, mudah. Haji juga. Dan zakat bagi yang mampu aja, 2,5% bukan buat semua orang yang mampu. Makanya ada nisab, terus ada haul, jadi sudah eksis 1 tahun. Nggak, kan begitu ya. Itu mudah banget. Haji juga demikian, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak wajib haji. Jadi mau lihat dari segala sisi, ini agama mudah. Sholat, kalau sholat disuruh berdiri, sholli qaiman. Kalau nggak bisa, fa'illam tastati' faqaidan. Kalau nggak bisa, duduk. Fa'illam tastati' fa'ala janbin. Kalau nggak bisa, bertumpu dengan tubuh bagian kanan, lalu tubuh bagian depan menghadap kiblat. Itu kan mudah. Hadis Bukhari. Jadi agama ini tuh mudah, hadirin. Belum lagi kita udah bahas kemarin. Belum lagi dilihat dari sisi pahalanya yang berlimpah. Minimum 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan bisa lebih dari 700 kali lipat. Itu kurang mudah apa? Sangat mudah. Dan ini narasi yang harus dibangun. Karena ini narasi Nabi SAW. Inna dina yusrun. Agama itu mudah. Agama ini tuh mudah. Itu yang perlu kita camkan. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, walan yushadda dina ahadun illa ghalabah. Dan Nabi melanjutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada seorang pun yang mempersulit dirinya dalam beragama kecuali dia akan kalah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang itu menyulit-nyulitkan diri, terus menyusah-nyusahkan diri, meribet-ribetkan diri dalam menjalankan agama, tasyaddud, jadi mempersulit, itu dia akan capek sendiri, akan jenuh sendiri, dan akan tersingkir sendiri. Lalu dia akan tinggalkan itu agama.
dia kan tinggalkan agama. Seperti hadis sebelumnya, halakal mutanatti'un, celaka dan binasa orang yang tanattu'. Jadi kalau kita menyulitkan diri kita sendiri, terlalu keras gitu sama diri sendiri, maka kita akan kalah. Kita akan tersungkur. Kita akan bosan deh, bosan. Kita akan jenuh. Dan tanpa ada komando, kita akan tinggalkan ini agama. Kita akan tinggalkan agama ini. Nah, tapi hadisnya belum selesai. Nabi lanjutkan, fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Maka saddidu itu berlakulah pertengahan. Maksud pertengahan apa sih? Kalau kata para ulama yang lain, if'ali syai'a ala wajhi sadadi wal isabah. Kerjakanlah sesuatu itu dengan porsi yang benar dan tepat dan maksimal gitu loh. Dan apabila tidak bisa perfect, tidak bisa 100%, tidak bisa maksimal, waqaribu, maka dekatilah kesempurnaan. Nah, ini penting jamaah. Jadi bukan berarti, artinya jangan menyulit-nyulitkan diri, tapi juga jangan menggampang-gampangkan agama. Wah, agama kan mudah. Udah pada buka-buka nih. Kita makan siang aja dulu. Ini kan Ramadan. Agama tuh mudah, Mas. Nanti kita qadha aja pada Ramadan. Ini gampang-gampangin. Jadi yang udah mudah jangan dimudah-mudahkan lagi. Ini udah mudah. Jangan dipersulit, nggak jelas. Karena faktor kita, jadi kita persulit diri sendiri, kita persulit itu. Tapi juga jangan dimudah-mudahkan. Sesuai dengan pakemnya aja udah. Makanya kan ini emang harus pelan-pelan kita belajar dan butuh waktu. Karena pintu masuk syaitan ada berapa hadirin? Ada 2. Kalau nggak tafrid, ifrat. Kalau nggak tafrid, gulu atau ifrat. Kalau nggak melalaikan, memudah-mudahkan, atau dibuat kita melampaui batas dan menyulit-nyulitkan. Dan 2 pintu ini sama mematikannya jamaah. Sama-sama berbahaya. Nah, sebagian kita berpikir itu pintu masuk syaitan hanya dari pintu malas, pintu meremehkan, pintu menggampangkan. Jadi kalau udah punya semangat pasti benar. Loh, enggak. Jadi syaitan itu bisa memprovok kita untuk overdosis, nanti kita kalah. Itu lan yushadda dina ahadun illa ghalabah. Syaitan itu tahu. Ini kalau kita ini melampaui batas, menyulit-nyulitkan diri, maka hasilnya pun juga tersungkur. Jadi malas-malesan, memudah-mudahkan, meremehkan, hasilnya gagal, tersungkur, menyulit-nyulitkan, hasilnya pun juga tersungkur. Sama.
Jadi dua pintu ini hasilnya tuh jurang, sama aja. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim, syaitan nggak peduli kita jatuh dari pintu yang mana, gitu aja, terserah. Ada orang yang emang dari dulu DNA-nya males, nggak punya komit, ya dibuat ke tafrid. Ada orang yang memang punya kesungguhan, orangnya selalu perfeksionis dalam berbagai macam bidang. Kayaknya lebih cocok bukan dibuat malas. Susah ini orang dibuat malas, kita buat dia tanpa sadar nambah dosis, akhirnya jatuh juga. Jadi syaitan tuh buat kita malas minum obat, atau kalau kita tipe kalau semangat, kita dibuat dosisnya overdosis biar keracunan gitu. Kalau ya sama, yang malas olahraga dibuat udah nggak usah olahraga deh, bikin capek, bikin ribet, Ramadan lagi, udah santai aja, akhirnya tubuhnya nggak bagus metabolismenya. Yang cinta olahraga dibuat overdosis, kurang workoutnya, coba tambah lagi, nggak masalah, jadi jago memang ini. Dan setiap orang tuh beda-beda diserangnya, jamaah, tergantung watak kita, karakter kita, dan pola kita selama ini. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, syaitan itu mendiagnosa dulu, pakai diagnosa juga nih syaitan nih. Jadi ini orang ini cenderung malas, udah kita buat menggampangkan aja. Orang ini tuh selalu semangat dan track recordnya berhasil terus di bidang-bidang. Kita buat dia overdosis. Makanya ulama mengambil pelajaran dari hadits inna syaitan yajri min bani adam majrad dam, atau kama qala Bukhari. Syaitan itu berjalan di dalam atau berjalan, mobilisasinya syaitan itu di dalam diri kita melalui aliran darah, kata Nabi. Majrad dam, aliran darah. Kata sebagian para ulama, dengan seperti ini maka syaitan bisa membaca diri kita. Kan bisa dikatakan hampir semua kan darah, hadirin. Jantung kan pompa darah. Inti baik buruk kita tuh jantung. Makanya kita pengen tahu sakit apa kan ambil darah. Darah itu sangat krusial, darah tuh. Orang kehabisan darah meninggal, hadirin. Nah itu lainnya syaitan tuh, majrad dam, aliran darah. Jadi dia bisa tahu, si fulan ini emang dari TK-nya udah malas dia. Udah kita buat aja menggampangkan. Si fulan ini memang semangat, kita buat overdosis. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada yang menyulit-nyulitkan kecuali akan dikalahkan. Dia akan capek sendiri. Makanya parameternya bukan pada saat dia beramal, pada saat berapa lama dia bertahan. Masya Allah, kan banyak kita khususnya yang baru-baru hijrah. Masya Allah, sekarang nih suamiku berubah, istriku berubah, semangat segala macam. Lihat dosisnya dulu, tenang. Udah tepat atau kelebihan? Kalau kelebihan turunin. Kenapa? Dia akan jenuh sendiri. Gitu. Dan memang gak mudah, namanya kan keseimbangan susah, porsi itu susah. Nah, tapi bukan berarti
memudah-mudahkan, tetap harus totalitas. Makanya saddidu, harus totalitas. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, bukan sesuka hati kalian, semampu kalian. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi nggak boleh bermudah-mudahan juga, nggak boleh bermudah-mudahan juga. Kan itu yang Allah pesankan dalam surat At-Taghabun ayat 16 itu. At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Allah nggak mengatakan fattaqullaha ma'aradtum, itu. Maka bertakwalah kepada Allah semau kalian. Nggak bisa semau kita, tapi mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesanggup dan semaksimal kalian. Nah, itu saddidu. Ya, jadi harus push gitu, push our limit. Kita harus dorong limit maksimal kita, hadirin. Tapi nggak boleh berlebih-lebihan. Kalau nggak mampu perfect, waqaribu, dekati kesempurnaan. Jadi pola pikir kita ini, kalau nggak bisa 100% berarti 99%. Atau sebaliknya, kalau bisa 99%, kenapa 98%? Kalau bisa 98%, kenapa 97%? Kenapa kalau bisa 97%, kenapa 96%? Jadi harus berpikir demikian. Tapi kalau memang limit kita hanya 96%, jangan 97%. Karena itu sudah tasyaddud, berlebih-lebihan. Susah ya? Susah banget gitu loh. Dan butuh latihan untuk dapetin pola. Dan banyak nanya, banyak konsul satu-satu. Makanya itu tadi kata para ulama, memang metode hidup terbaik itu berguru, hidup bareng guru, itu paling enak. Jadi dilihatin terus. Sama, paling enak kalau kesehatan punya dokter pribadi. Jadi dokter itu ngawasin terus. Itu sama. Paling enak di dunia olahraga itu latihan pakai PT, kan gitu. Makanya banyak orang yang mampu olahraganya nggak main asal pergi, pakai PT. Bahkan cuma sekedar sepedahan dikawal tuh sama coachnya. Itu yang paling enak. Semua bidang tuh begitu memang. Karena susah, nyari porsi itu susah. Fungsinya personal trainer apa? Ya untuk salah satunya menentukan porsi latihan. Fungsinya pelatih apa? Porsi latihan. Paling idealnya kalau makan kan didampingi ahli gizi. Fungsinya ahli gizi apa? Dihitung tuh nanti kita butuh protein berapa, lemaknya berapa, karbonnya berapa gitu. Nah, mayoritas kita kan kalau makan diet udah modalnya bismillah aja, bismillah. Ya bagus, bismillah. Dan itu harus. Tapi ya itu sebenarnya idealnya demikian. Sama dalam agama itu bagusnya. Makanya dulu para sahabat kenapa jadi ya hidupnya bareng Nabi SAW. Makanya idealnya tuh hubungan kita dengan guru kita itu bukan hanya di majelis ilmu, walaupun majelis ilmu itu penting. Dan kita yang harus aktif. Karena menentukan ini tuh susah. Jadi bayangkan di hadis yang sama loh, kata Nabi SAW, tidak ada yang menyulit-nyulitkan diri, maksa memberat-beratkan diri, kecuali dia akan bosan sendiri, jenuh sendiri, dan akhirnya tersungkur sendiri. Lalu berikutnya Nabi nggak kasih ruang untuk kutub, sebaliknya kata Nabi saddidu, maka kerjakan dengan sadat dan isobah.
kerjakan dengan benar, tepat. Waqaribu, kalau nggak bisa maksimal, dekati kesempurnaan. Bisanya berapa? Surat At-Taghabun, mastata'tum, bukan ma'arattum. Bertakwalah semaksimal kalian dan semampu kalian. Jadi semua dalil ini harus digabungkan, hadirin. Dan orang beda-beda. Jangankan kita, para ulama klasik aja beda-beda. Gitu. Beda-beda. Qatadah misalnya, rahimahullah, Qatadah kan khataman Qur'annya Imam Qatadah dan khataman Qur'annya Imam Syafi'i di Ramadan aja beda. Beda. Nggak sama memang. Orang beda-beda. Itu para imam beda. Imam Syafi'i luar biasa, hadirin. Bayangkan 2 kali khatam per hari, itu gimana ceritanya? Tapi bagi beliau itu bukan tasyaddud, bukan. Di level beliau itu bukan overdosis, enggak. Tapi antum jangan coba-coba begitu bagi orang awam. Oh, hidup berantakan, hadirin. 2 kali khatam sehari itu. Buktinya Imam Syafi'i istiqomah sampai wafat beliau. Nggak ada down, jatuh, overdosis. Jadi jangan berlebih-lebihan, kata Nabi. Kalau kebetulan Anda akan kalah. Tapi jangan juga meremehkan. Harus qoribu. Terus dekati kesempurnaan. Kalau nggak bisa sempurna, dekati kesempurnaan. Gitu, hadirin. Sekarang nih kita paling nggak tahu konsep globalnya dulu. Pasti banyak kita tuh yang nanya, jadi gimana ya sebenarnya? Iya, itu kan nanti itu bicara teknis dan setiap orang tuh beda-beda makanya. Kecuali yang fardu ain ya, fardu ain yang clear, sholat 5 waktu, wajib 5 kali sehari. Sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, clear lah, nggak ada isu. Puasa Ramadan 1 bulan dari subuh sampai maghrib. Tapi hal yang lebih detail, teknis, bagaimana mengatur pola dalam kehidupan, bagaimana membagi waktu untuk menyesuaikan hak A, hak B, hak C, dan seterusnya, itu butuh proses. Tapi pelan-pelan lah, kan yang penting kita kebuka dulu satu-satu. Kan ilmu itu diambil setiap hari, kata para ulama. Man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Barang siapa yang ngambil ilmu sekaligus, hilangnya juga sekaligus. Pelan-pelan aja. Nanti beda loh. Kita semakin banyak biiznillah, misalnya bersama Riyadhus Shalihin kan semakin kebuka. Oh gini, oh iya. Pelan-pelan. Tapi intinya kita tahu nih, nggak boleh ekstrim kanan, nggak boleh ekstrim kiri, nggak boleh berlebih-lebihan, nggak boleh meremehkan, dan semuanya lari ke jurang yang sama, kehancuran, nggak istiqomah. Gitu aja, Pak. Jadi tetap harus fight, apalagi Ramadan, fight, hadirin, berjuang, dekati kesempurnaan, perbaiki catatan kita di tahun lalu. Di Ramadan kali ini ya, berusaha khatamkan Quran, begitu. Insya Allah dengan belajar dan terus punya pengalaman dan kita menilai diri kita sanggup atau enggak, nanti kan intuisi kita semakin terasah dan kita semakin tahu diri kita kan.
makin tahu diri kita. Gitu. Sama kan, kata banyak dokter kan, diri dalam masalah kesehatan aja diri kita tuh memberikan tanda-tanda, sign-sign gitu kan. Kalau ada sesuatu yang ada yang ada masalah atau, tapi karena kita nggak perhatian, akhirnya kita nggak gubris gitu. Kagetnya begitu serangan langsung, misalnya jantung atau stroke itu silent killer, tapi sebenarnya kan jauh sebelum serangan itu tuh udah ada tanda dalam tubuh kita, dan itu kapasitas dokter yang menjelaskan. Tapi udah ada tanda, ada tanda, ada tanda, ada tanda. Nah kok kita nggak, banyak orang nggak sadar sampai serangan. Karena kita awam, kita nggak perhatian, atau kita nggak melakukan general check up. Karena begitu diajak general check up, nggak mau, takut ketahuan. Jadi repot juga yang manusia nih, nggak mau, takut ketahuan. Aduh, itu kan emang kalau nggak general check up hilang tuh penyakit? Enggak kan, tetap aja ada di situ, udah lebih bahaya. Tapi manusia tuh hebat emang teori-teorinya. Nggak usah, nanti ketahuan. Kan bukannya harusnya lebih tahu lebih dini itu lebih baik ya? Walaupun nggak mudah gitu loh. Emang kita lagi bicara kita, bukan bicara orang lain. Kita udah suka lucu gitu. Nah, jadi, dan itu kan ketika ada yang salah dalam diri kita, berarti kan nggak proporsional tuh hidup kita secara umum ya, kecuali faktor DNA atau faktor gen. Tapi secara umum banyak masalah kesehatan tuh karena nggak proporsional. Nah kita nggak akan tahu kalau kita nggak general check up. Tes gula, gula kita kelebihan nih. Tes ferritin, berarti zat besi aku kelebihan. Gitulah hadirin. Pokoknya makanya pelan-pelan dan sering-sering cek lah, general check up ruh kita dengan ikut kajian, belajar pelan-pelan. Kalau ada waktu konsultasi gitu. Allah Ta'ala bisa. Wa abshiru, kita lanjut. Wa abshiru, dan bergembiralah. Maksudnya apa? Kata para ulama, jika kalian sudah berusaha mengerjakan dengan benar atau mendekati kesempurnaan, maka bergembiralah dengan pahala yang Allah berikan dan pertolongan Allah kepada kalian. Gitu. Jadi maksudnya gini jamaah, kalau kita sudah berjuang totalitas semampu kita, maka bergembiralah, gitu, bergembiralah. Jadi jangan sedih, bergembiralah. Misalnya puasalah Ramadan 30 hari. Nah kalau ada di antara kita yang sakit, yang nggak bisa, udah berusaha tapi nggak bisa, akhirnya beliau buka, bergembiralah, jangan murung, bergembiralah. Ini saddidu wa qaribu wa abshiru, 3 nih disuruh Nabi. Dekati kesempurnaan, lakukan yang terbaik, tepat, benar, atau kalau nggak bisa dekati kesempurnaan, dan kalau sudah demikian gembira. Jadi tetap optimis walaupun kita nggak mencapai 100%, walaupun kita nggak sampai 80%, walaupun kalau diangkakan nilai kita cuman 5 gitu loh, tapi kalau itu sudah qoribu, udah batas maksimal kita, gembiralah kata Nabi. Walaupun nilai kita cuma 4, karena kalau itulah kemampuan kita secara maksimal, gembiralah, wa abshiru. Disinilah kembali enaknya agama kita, hadirin. Kita itu nggak dituntut mencapai titik pencapaian orang lain. Standar orang tuh beda-beda, masing-masing. Kalau udah berjuang maksimal, terlepas apakah tasdid
tasdid pakai istilah ini artinya benar-benar tepat, maksimal 100% atau muqarabah atau mendekati semampu kita. Udah, berikutnya perintahnya wa absyiru, perintahnya absyir fil amr. Jadi kita diperintah bergembira, jangan murung. Oke kok. Tapi aku cuma dapat 3. Udah belajar loh. Aduh, aku udah berjungkir balik, udah mati-matian. Udah nggak ngerti lagi deh gitu loh. Kalau begitu absyiru, bergembiralah. Gitu hadirin. Ini kalau kita terapkan, ada banyak masalah mental yang selesai. Salah satu isu mental health di hari ini kan karena seseorang dibebani standar orang lain. Mulai dari hal terkecil, anak-anak tuh. Betul banyak mental orang nggak normal, nggak beres karena dia selalu diukur dengan standar kakaknya yang cerdas banget. Gitu. Atau adeknya yang jenius. Masa sama adek kalah? Oh, berantakan ya hadirin. Berantakan. Orang bisa ada kasus bunuh diri gara-gara itu. Atau self blaming. Aduh, aku nih bodoh, Anda udah maksimal, bukan menyalahkan diri sendiri. Wa absyiru, gembiralah Anda. Ini value mahal loh jamaah. Makanya Riyadhus Shalihin ini luar biasa. Ayat-ayat dan hadis-hadisnya tuh ini keseharian yang ngejawab banyak banget permasalahan kita. Dan hendaknya kita terapkan itu buat diri kita dan terapkan itu buat orang lain, untuk orang sekeliling kita. Suami gitu, suami boleh nuntut istrinya, tapi tuntutlah istri sesuai dengan standar istri tersebut. Adapun hasilnya tawakal ala Allah, nggak usah, yang penting udah berusaha. Anak-anak tuh dituntut untuk maksimal, bagus, tapi anak pertama beda sama anak kedua beda sama anak ketiga. Jangan semuanya harus bagus semua. Nggak juga hadirin. Begitu Anda udah berusaha maksimal, wa absyiru, gembiralah. Suruh gembira loh, wa absyiru. Absyir, bergembiralah. Karena dapat pahala dan dapat kebaikan dan Anda telah dapat pertolongan dari Allah, gitu. Karena pahala itu dikaitkan dengan usaha yang maksimal, bukan sebatas hasil jamaah. Makanya banyak ada Nabi, kata Nabi SAW, yang jamaahnya itu nggak sampai 10 orang. Ada Nabi alaihi salam yang jamaahnya cuma 3 orang, cuma 2 orang, cuma 1 orang. Ada yang nggak punya jamaah. Apakah mereka gagal? Tidak, mereka nggak gagal. Kenapa? Karena mereka sudah berusaha maksimal. Diterima nggak diterima bukan urusan mereka. Berhasil. Ini enaknya kalau kita cari ridho Allah. Allah itu meminta kita memaksimalkan diri kita aja. Makanya yang bikin kita rusak apa? Syirik jamaah. Ya. Ria itu kan syirik. Ketika kita hidup ingin dipuji oleh orang, maka kita pakai standar orang tersebut. Ya enggak? Biar dia puji kan? Kan biar, atau gimana ya aku dipuji ini? Berarti kita harus ikut standar dia. Nggak enak ikut standar orang. Akhirnya hidup kita selalu hidup di bawah bayang-bayang banyak pihak. Coba kalau kita ikhlas cari ridho Allah. Allah hanya minta saddidu wa qaribu wa absyir. Udah, berjuanglah maksimal. Kalau nggak bisa dekati kesempurnaan, dan kalau udah seperti itu, bergembiralah. Ngapain dibanding-bandingin sama orang? Siapa yang suruh kita banding-bandingin diri kita sama orang? Enak
Hidup tuh, aduh enak banget. Makanya konsepnya Allah nih kalau kita terapkan, masya Allah jamaah, enak benar. Hidup kita tuh lapang, plong, nyaman. Tapi kalau kita jadikan manusia sebagai parameter, nggak bersyukur kita nih. Makanya kata para ulama, kenapa bergembira? Karena yang pertama Anda dapat pahala, yang kedua dapat kebaikan, yang ketiga Anda dapat pertolongan. Jadi kan kalau kita nggak bergembira berarti kita kufur nikmat tuh. Masa dapat pahala nggak gembira, dapat pertolongan masa sedih. Gitu loh jamaah sekalian. Kan banyak itu. Ada orang tuh pengen buktikan kepada orang tuanya belajar mati-matian. Begitu IPK-nya tinggi, IPK-nya 3,9, tetap aja dicuekin sama bapaknya. Hancur hidupnya. Kesian banget gak sih? Betul itu salah orang tua. Tapi juga kita jangan jadikan orang tua sebagai standar. Kita ini berjuang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Makanya tadi itu At-Taghabun 16, fattaqullaha mastata'tum, bukan mastata'a abawakum, bukan. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kedua orang tua kalian, nggak ada. Atau istata'a mastata'a akhukum, sesuai dengan maksimalnya saudara kalian, enggak juga. Enggak. Allah ta'ala alam bisawab. Ya. Lalu poin terakhir, Nabi SAW mengajarkan kita, ini penting juga jamaah. Kata Nabi SAW, wasta'inu bil ghadwati wa rawhati wa syai'in minadulja. Maka mintalah pertolongan kepada Allah dengan memanfaatkan 3 waktu ini. Pegang 3 waktu ini. Ini 3 waktu penting jamaah sekalian. 3 waktu penting. Kalau mau sukses pegang 3 waktu ini. Yang pertama waktu pagi, yang kedua waktu sore, dan yang ketiga adalah akhir malam. Itu jamaah sekalian, akhir malam. Gitu. Ingat, pegang waktu pagi, waktu sore, dan akhir malam. Begitu. Ini sebuah kunci sukses dari Nabi SAW. Artinya memanfaatkan 1 kali 24 jam itu sangat susah. Sangat susah. Kalau kita nggak bisa, apalagi standar orang awam kayak kita gini, pegang 3 waktu, kata Nabi. Minta pertolongan kepada Allah dengan jaga 3 waktu. Waktu pagi, waktu sore, dan akhir malam. Kalau kita bisa jaga 3 waktu ini, kita gunakan untuk ibadah dan amal soleh yang maksimal, aman insya Allah hadirin. Allah akan tolong. Baru waktu-waktu yang lain tuh bonus. Waktu-waktu yang lain tuh bonus. Gitu loh. Waktu-waktu yang lain itu bonus. Ini sebagus-bagusnya waktu.
Makanya kan masih ingat sholat bardain, sholat apa? Subuh dan asar kan. Zikir yang ditekankan zikir pagi dan petang. Gitu jemaah sekalian. Dan waktu terbaik juga waktu sahur. Allah turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Cari 3 waktu ini pegang. Dan jangan sampai kita sibuk di waktu yang lain, akhirnya 3 waktu ini lepas. Nah, ini jangan sampai. Dan kalau nggak bisa sepertiga malam terakhir, lihat, coba kita lihat hadisnya lagi. Syai, kata Nabi, syai. Lihat, wa syai minadulja. Sedikit waktulah di akhir malam. Syai, sedikit lah. Jadi kalau kita nggak bisa standby dari jam 2, sedikit waktulah, sedikit waktu. Sebelum waktu masuk subuh, coba khusus sama Allah. Sedikit waktu, kata Nabi. Ini udah paling enak, 3 waktu jaga. Jaga 3 waktu. Ini 3 waktu di blok buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya bonus. Kalau bisa lebih, bagus, tapi hati-hati. Lihat porsi masing-masing tadi. Tapi pegang 3 waktu ini. Artinya, zikir pagi itu udah menu sehari-hari. Sebagian ulama mengatakan itu sarapan, menu sarapan. Sore tuh dijaga, sore. Dari asar sampai maghrib itu prime time, jaga. Jaga. Makanya banyak kita nih, waktu prime time kita habis di jalan semua sekarang, subhanallah. Waktu prime time kita habis, pagi habis di jalan, sore pulang kantor habis di jalan lagi. Padahal itu waktu-waktu ibadah yang bagus banget. Waktunya baca Quran, kajian misalnya, berzikir kepada Allah, pokoknya, dan akhir malam. Ini dikatakan khusus waktu. Jadi pokoknya blok 3 waktu ini kalau ingin sukses ya di dunia dan di akhirat, ingin dapat kebahagiaan, ingin dapat surga, blok 3 waktu ini, pagi, sore, sama akhir malam. Kalau nggak bisa maksimal di akhir malam, sedikit aja dari akhir malam, katanya wa syai'u minadulja, sedikit aja, masa nggak bisa juga. Sedikit itu udah paling aman lah. 3 waktu ini di blok. Mau berhasil, jaga 3 waktu ini. Tapi bukan berarti aku nggak sholat zuhur loh. Sholat zuhur wajib, mas. Tapi artinya maksimalkan pagi, lalu asar. Makanya kita bersyukur Allah mudahkan kita bisa bisa diberikan taufik ngaji redusorin waktu pagi. Itu penting jemaah. Kita harus keblok waktu pagi. Ini sabda Nabi loh. Ini bukan bukan hasil penelitian lagi. Ini sabda Nabi SAW. Minta pertolongan kepada Allah dengan memanfaatkan 3 waktu ini. Minta pertolongan, manfaatkan doa sama Allah. Lalu Nabi tutup dengan wal qasda tablugu. Wal qasda tetap seimbang, proporsional, maka kalian akan sampai, kata Nabi. Jadi terus jaga pola ini, kalian akan sampai. Jangan berlebih-lebihan dan jangan meremehkan. Jangan menyulitkan dan jangan menggampangkan. Jaga pola ini, kalian akan sampai. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Dan untuk Ramadan, fastabiqul khairat, jelas. Ini bulannya ibadah. Di samping 3 waktu tadi, ditambah lagi taraweh dan lain sebagainya. Ramadan benar-benar harus maksimal jamaah. Harus maksimal.
Jangan cuma main di 3 waktu itu. Tapi setelah Ramadan, minimum kita jaga di 3 waktu ini. Kalau Ramadan, Masya Allah. Dan akses ibadah juga enak banget di Ramadan. Maksimalkan Ramadan kita. Dan untuk jangka panjang, jaga 3 waktu ini terus. Pagi, sore, dan akhir malam. Syai itu sedikit. Jadi kalau misalnya hanya bisa 10 menit, nggak apa-apa, 10 menit deh sebelum subuh. Fokus sudah. Itu penting. Waktu sahur itu penting. Waktu sahur itu penting. Jazakallahu khairan. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.